Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online. Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. Shalom Jayfers, bersyukur kita dapat kembali beribadah setelah 1 minggu yang telah kita lewati. Ibadah kita pada pagi hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari sebelum memulai ibadah kita mau mengambil waktu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan kita selalu ada beserta kita. Kasih setianya tidak pernah padam dalam hidup kita. Di atas segalanya, kita sudah seharusnya bangga karena kita memilikinya. Ku bangga memilikinya. Kasih-Mu nyata dalam
Benar ya Tuhan, Engkaulah pencipta segala yang ada. Engkaulah yang dimuliakan dari kekal sampai kekal. Karena kebaikan dan kemurahan-Mu lah kami ada sampai detik ini, dan kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan, pencipta langit dan bumi dan yang menciptakan kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini dan panggilan Tuhan yang Kau berikan untuk kami datang beribadah. Dan kiranya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, kami datang dengan penuh syukur, kami datang dengan rendah hati, bahwa kami ini adalah orang-orang yang sungguh beruntung karena Engkau telah mengasihi kami dengan habis-habisan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini ketika Engkau menemukan kami saat ini melakukan dan mendukakan hati Tuhan dengan segala dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hati-Mu, baik dalam pikiran, perkataan kami, Tuhan kami mohon ampun. Dan saat ini biarlah Tuhan sendiri yang melayakkan kami untuk kami boleh menyembah Engkau. Dan kiranya ketika juga kami datang dengan segala beban, dengan segala pergumulan kami, Engkau juga ya Tuhan yang boleh memberikan jalan terbaik sehingga kami di dalam segala pergumulan kami boleh bertemu dengan Tuhan. Terpuji Engkau ya Tuhan, dan biarlah Engkau dimuliakan dari awal sampai akhir ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan
First untuk bangkit berdiri. Kembali kita mau melafalkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. J-First dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kita melalui kehadiran, pengorbanan, dan penebusannya di atas salib. Oleh karena itu, kita juga mempunyai hidup di dalam kasih-Nya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau angkat pujian, rindu selalu bersamamu. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu.
Shalom Givers, bersyukur sekali lagi Tuhan berikan kesempatan buat kita hari ini untuk datang dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita tahu ya, kita di dalam kondisi yang seperti ini, tidak semua dan tidak selalu dari kita itu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena kesadaran itulah, mari di dalam waktu yang hening ini, mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Mari kita memohon kepada Tuhan, kiranya lewat perenungan ini kita boleh dibukakan pikirannya, hatinya, sehingga kita boleh mendapatkan berkat daripada firman Tuhan hari ini. Mari saya ajak teman-teman untuk tunduk kepala, mari kita memohon pimpinan Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami mengucap syukur untuk waktu yang indah di mana kami boleh datang dan juga kami boleh beribadah pada hari ini. Tapi Tuhan, di waktu yang singkat ini kami juga ingin mendengar firman Tuhan. Kami ingin diberkati lewat firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami membawa hidup kami, keseluruhan hidup kami di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan, kami terbatas di dalam memahami dan mengerti firman-Mu. Dan tidak semua mungkin di antara kami pada hari ini siap mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, biarlah Engkau berbelas kasihan kepada kami, sehingga di waktu yang singkat ini, sekali lagi Tuhan mau menyapa kami, mau mempendengarkan pesan-Mu kepada setiap kami lewat hamba-Mu. Hamba-Mu yang terbatas ini kiranya Engkau pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan untuk menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, adakah di antara teman-teman yang pernah menonton satu film ini? Ya, sebuah film animasi yang menampilkan berbagai emosi ya. Di sana ada emosi sedih, senang, takut, jijik, bahkan emosi marah gitu ya. Nah, biasanya emosi sedih, senang, takut, dan jijik itu seringkali dianggap sebagai emosi yang wajar gitu ya, wajar. Tapi emosi marah biasanya dianggap sebagai sesuatu yang negatif gitu ya. Karena apa? Karena biasanya yang kita lihat ketika seseorang marah itu biasanya membawa dampak yang buruk, dampak yang merugikan. Tapi teman-teman, apakah benar demikian gitu ya? Mari kita mencari tahu jawaban dari pertanyaan ini. Nah, dengan terlebih dahulu kita membacakan ayat firman Tuhan ini ya. Dari Efesus 4 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Sebenarnya perikop ini membahas tentang kehidupan manusia baru. Di mana kita yang sudah ditebus, kita menjadi anak Tuhan dan kita menghidupi sebuah kehidupan yang baru atau disebut manusia baru. Nah, di dalam ayat atau perikop ini terdapat 2 ayat yang berbicara tentang emosi atau marah yang kita akan bahas hari ini bersama-sama. Nah, di dalam ayatnya yang ke-26 berbunyi demikian. Teman-teman boleh membacakan bersama dengan saya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas ayat ini satu persatu, ngomong-ngomong tentang kemarahan nih. Mari kita cek and recheck dulu nih. Kapan terakhir kali kita marah? Ya. Atau berapa sering kita marah? Ya, apakah kita terakhir kali marah itu 1 minggu yang lalu, 1 hari yang lalu, atau bahkan barusan sekali nih sebelum kita mulai ibadah, ya. Nah, mungkin ada yang sedang bahkan sampai detik ini kita masih marah gitu ya. Nah, silakan teman-teman jawab sendiri ya. Kapan terakhir kali kita marah? Atau saat ini kita sedang lagi marah gitu ya. Nah, biasanya kalau kita marah itu karena apa sih? Karena biasanya kalau kita marah itu karena ada satu kejadian atau satu situasi yang ya tidak mengenakan tentunya gitu ya.
Nah, mungkin karena kita lagi cemburu mungkin ya, di dalam relasi, kalau ada yang lagi pacaran gitu ya, atau sedang ditikung sama teman, di ghosting gitu ya, atau di PHP-in. Nah, akhir-akhir ini tuh ada banyak ya kata-kata yang muncul di medsos berkaitan tentang relasi yang membuat seseorang itu bisa marah gitu ya dengan kondisi yang seperti itu. Akhir-akhir ini kan kata ghosting itu heboh banget di medsos gitu ya. Karena satu dan lain hal sehingga menimbulkan sebuah kemarahan gitu ya. Karena ada satu tindakan yang tidak mengenakan seperti itu. Nah, teman-teman, kita masing-masing ya punya alasannya gitu ya. Ada yang unik lagi sih sebenarnya. Marah karena apa? Marah karena ini konyol sih, tapi ini terjadi teman-teman. Marah karena salah cukur rambut gitu ya. Nah, beberapa waktu lalu seorang anak remaja berumur 14 tahun itu dia memukul tukang cukur yang habis mencukur rambutnya ya. Karena alasan sederhana sebenarnya. Model rambutnya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan gitu ya, sehingga dia marah kemudian memukul tukang cukur itu gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kalau dilihat bukan tukang cukurnya yang salah gitu, karena dia salah memberikan informasi dengan detail gitu ya. Nah, biasanya marah karena apa lagi gitu ya? Marah karena mungkin bagi teman-teman yang cowok khususnya ini ya, cewek juga tidak tertutup kemungkinan. Nah, biasanya cowok-cowok marah karena apa? Karena biasanya kalah main games gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Dan biasanya teman-teman apa sih yang kalian alami setelah kalah main games gitu? Nah, biasanya kan ada diejekin sama temennya gitu ya. Lalu responnya itu macam-macam. Entah itu keluar perkataan yang tidak sopan, makian dan lain sebagainya gitu ya. Nah, bahkan sempat nih ada kejadian berkaitan tentang main game gitu ya. Ada anak remaja yang umur 18 tahun karena kalah main games plus tidak terima, dia itu direndahkan sama temennya. Akhirnya ia marah gitu ya, marah meledak dan kemudian tidak hanya sampai kepada kemarahan itu sendiri. Kemarahan itu sampai membawa dia menghabisi nyawa temennya. Nah, benar-benar sadis ya. Kemarahan yang salah itu dampaknya fatal banget teman-teman, fatal banget. Dan itu terjadi bukan hanya sekarang ini, dulu-dulu di dalam Alkitab juga kita bisa melihat ya, Kain marah kepada Habel sampai pada akhirnya dia menghabisi nyawa saudaranya itu ya. Atau contoh lain hari ini gitu ya, kalau kita lihat dengan kondisi sekitar kita, kita bisa marah aja karena mungkin kita merasa ditolak gitu ya. Merasa ditolak oleh teman di sekolah atau orang tua di rumah dan lain sebagainya. Ada banyak alasan yang membuat kita bisa marah. Marah itu sebenarnya sebuah emosi ya teman-teman, sama dengan kita emosi sedih, kita lagi takut. Jadi sama, emosi yang dimiliki oleh setiap kita manusia yang hidup gitu ya. Nah, itu tidak bisa dihilangkan gitu, itu sesuatu yang wajar. Maka sangat bohong banget gitu ya kalau kita berkata aku tidak pernah marah gitu ya. Atau ada teman-teman yang berani di sini berkata, oh aku gak pernah marah, seumur hidup aku gak pernah marah gitu ya. Tentu tidak ada, bahkan Kak Tata sendiri juga pernah marah gitu ya. Jadi kalau begitu menurut Alkitab kita boleh gak sih marah gitu ya. Nah, jawabannya adalah boleh ya. Makanya Paulus, kalau kita lihat ayat yang tadi ya, yang kita udah baca, makanya Paulus itu tidak bilang, jangan kamu marah. Tapi Paulus bilang apa coba? Apabila kamu menjadi marah. Jadi Paulus juga tidak menyangkal bahwa kita itu sebagai manusia bisa marah gitu. Dan itu sesuatu hal yang ada di dalam diri kita. Nah, tapi teman-teman tunggu dulu ya. Kita harus jawab pertanyaan ini. Kalau boleh, nah pertanyaan selanjutnya adalah apakah semua kemarahan itu baik? Ya, apakah semua kemarahan kita itu baik? Apa sih yang perlu diperhatikan ketika kita marah? Ya, kata Paulus, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa.
ini sesuatu yang menarik ya teman-teman. Di dalam sebuah kebolehan, oke, marah itu sesuatu yang wajar, tapi ada sebuah larangan di sana ya. Apa maksudnya ini? Nah, saya ambil contoh lah ya. Sama seperti kamu nih, dibolehkan pacaran sama orang tua. Tapi di dalam kamu boleh pacaran itu, biasanya ada terselip larangan-larangan di dalamnya gitu kan. Nah, pada dasarnya pacaran itu baik gitu ya. Tapi kalau pacaran tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, akibatnya apa? Merusak juga, mendatangkan kehancuran gitu ya. Jadi biasanya orang tua akan bilang gini ya, ini pengalaman Kak Tata juga ya. Kamu boleh pacaran tapi ingat ya sekolah yang utama, atau kamu boleh pacaran tapi ingat ya nanti kalau kamu sudah kelas, nah biasanya kelas 12 udah boleh gitu ya. Atau nanti pada saat kamu kuliah. Nah dalam hal ini biasanya kan orang tua memberikan sebuah aturan dan batasannya gitu ya. Jadi itu satu hal yang wajar gitu ya. Ketika kita diperbolehkan melakukan sesuatu tapi di dalamnya ada satu batasan gitu. Atau sederhananya gini deh. Marah itu seperti sebuah pisau gitu ya. Bisa bermanfaat, bisa juga menghancurkan teman-teman. Tergantung nih siapa yang memakai pisau itu. Nah, pada dasarnya pisau itu sesuatu yang baik dan bermanfaat ya. Karena gak mungkin ya mama kita di rumah bisa masak tanpa ada alat-alat seperti ini. Ada pisau dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ketika pisau ini disalahgunakan gitu ya. Fungsinya itu teman-teman akan berubah. Ya, berubah menjadi jahat. Ya, berubah menjadi sesuatu hal yang mendatangkan kecelakaan, bukan kebaikan gitu ya. Nah, demikianlah dengan kemarahan. Pada dasarnya marah itu baik dan bermanfaat gitu ya. Tapi karena kita masing-masing telah berdosa, maka kemarahan pun telah dicemari oleh apa? Dosa, teman-teman. Jadi sehingga kita itu cenderung berbuat dosa ketika kita marah. Jadi ini suatu hal yang kalian harus ingat baik-baik ya. Jadi perlu banget kita sadar sesadar-sadarnya bahwa saya ini cenderung nih berbuat dosa ketika saya marah. Nah, inilah teman-teman kunci pertama yang harus kita sadari gitu ya. Boleh marah ya, tetapi kita harus tahu siapa kita ini gitu ya ketika kita marah. Saya ini cenderung berbuat dosa ketika saya marah. Jadi ini perlu kita berhati-hati. Nah, marah yang berbuat dosa itu seperti apa sih gitu ya contohnya gitu ya. Nah, bukan hanya terlihat dari nada ya ketika marah itu nadanya tinggi gitu ya. Atau apa yang kita lihat dengan mata kita gitu. Cara marahnya, gerak-geriknya. Tapi sebenarnya marah yang berbuat dosa itu lebih kepada mengapa sih kita itu marah. Nah, mengapa saya marah dan untuk apa saya marah? Marah karena saya tersinggungkah? Marah karena saya terganggu? Atau marah karena saya ingin menyatakan satu kebenaran gitu ya. Nah, marah yang fokusnya pada Tuhan atau marah yang fokusnya pada diri sendiri. Marah yang berdosa itu adalah marah yang fokusnya pada atau pusatnya itu pada diri sendiri teman-teman. Tapi sebaliknya marah yang benar yang tidak berdosa adalah marah yang berpusat pada Tuhan. Gitu ya. Nah, ada contoh enggak? Ada teman-teman. Ada contoh yang marah tapi tidak berdosa. Nah, di dalam Perjanjian Baru kita melihat satu tokoh yang tidak asing bagi kita yaitu Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus pernah marah, pernah teman-teman ya, kepada orang yang waktu itu sedang berjualan di bait suci. Nah, teman-teman bisa bacakan nanti di dalam Markus ya. Markus 11 ayat 15 sampai 19. Nah, waktu Tuhan Yesus marah di sana, yang mengusir mereka yang berjualan
di halaman bait suci itu. Jadi bayangkan ya, dia mengusir mereka, terus apalagi yang dilakukan Tuhan Yesus? Meja dan bangku-bangku pedagang yang ada di depan bait suci itu dibalikannya ya. Karena kenapa? Ia melihat bait suci yang seharusnya dijadikan sebagai tempat doa bagi segala bangsa. Nah, dibuat mereka menjadi satu tempat untuk apa? Berjualan. Nah, tentu ini menghalangi orang-orang datang kepada Tuhan. Ya, jadi dalam hal ini Tuhan Yesus marah, iya, karena ia tahu bahwa perbuatan mereka itu tidak sesuai, tidak cocok di hati Tuhan, di hati Bapaknya. Nah, tapi mungkin ya kita berpikir itu Tuhan Yesus gitu ya, gambaran yang sempurna gitu ya. Tapi ada nggak contoh lain gitu di dalam Alkitab yang marah tapi tidak berdosa gitu ya. Nah teman-teman, kalau kalian lihat di dalam Perjanjian Lama ya, ada satu tokoh di sana yaitu Musa. Keluaran 32 ya, cerita tentang Musa di sana. Musa pernah marah ya. Ia pernah melemparkan kedua loh batu. Bayangkan kedua loh batu itu adalah pekerjaan dan tulisan Allah sendiri ya teman-teman. Jadi ini bukan barang yang biasa. Nah, saat dia marah dia melemparkan kedua loh batu itu. Ya, jadi kemarahan Musa adalah kemarahan yang seperti itu ya teman-teman. Kemarahan yang berpusat pada Tuhan. Musa marah bukan karena dia merasa waktu itu dia dihina. Tetapi karena bangsa Israel membuat berhala bagi diri mereka sendiri gitu ya. Karena bangsa Israel berbuat dosa. Dan karena Tuhan juga marah terhadap perbuatan bangsa Israel ini, maka Musa juga marah ya. Kemarahan Musa itu adalah kemarahan yang menggambarkan kemarahan Tuhan juga gitu ya. Sehingga dalam hal ini teman-teman, kemarahan Musa adalah kemarahan yang tepat. Dan dengan sebuah tujuan yang baik dan benar gitu ya. Namun ya, satu tokoh ini pun ada catatan lain yang mengisahkan bahwa Musa pernah marah di waktu yang berbeda gitu, di waktu yang lain. Namun kali ini marahnya itu tidak pas di hati Tuhan, tidak berkenan gitu ya. Buktinya apa teman-teman? Tuhan memberikan hukuman kepada Musa. Ingat kan apa hukuman kepada Musa? Ya, dia tidak bisa menginjakkan kaki di tanah perjanjian itu ya teman-teman. Jadi Musa itu pernah marah karena dia juga memukul bukit batu dengan tongkat sebanyak 2 kali. Supaya orang Israel itu bisa minum air dari batu itu ya. Padahal ya, Tuhan tidak pernah bilang sama Musa, oh nanti kalau kamu mengumpulkan bangsa itu lalu kamu pukul batu itu sehingga mengeluarkan air. Enggak. Tapi justru itu dilakukan oleh Musa gitu ya. Dengan kemarahan gitu. Sehingga dalam hal ini ya teman-teman, Tuhan berfirman kepada Musa, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku. Wah, ini berkaitan banget ya. Kemarahan kita itu juga berkaitan tentang kekudusan gitu ya. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Wah, ini satu konsekuensi yang sangat serius ya teman-teman. Kemarahan yang berpusat pada diri ya, merupakan hal yang serius di hadapan Tuhan. Dan teman-teman, kalau boleh tanya itu ya pada diri kita masing-masing. Bukankah hal ini adalah gambaran kita gitu ya? Gambaran dari diri kita masing-masing. Kita itu cenderung banget marah karena aku terganggu. Karena aku tersinggung. Karena mengganggu kenyamananku. Karena aku sudah lelah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, apakah kemarahan kita selama ini itu dimotivasi oleh kasih dan kebenaran teman-teman? Apakah kita marah itu sebagai seorang yang sudah mengenal Kristus?
marah sebagai manusia yang baru yang telah diperbaharui, yaitu berdasarkan kasih dan kebenaran. Cara ngeceknya bagaimana? Sederhana teman-teman. Apakah di dalam posisi yang sama ketika kamu marah itu, Tuhan juga marah ketika berhadapan dengan kondisi seperti yang aku hadapi, yang kalian hadapi hari ini? Apakah aku marah karena aku mengasihi orang yang berhadapan dengan aku, atau sebaliknya karena dimotivasi oleh rasa kebencian dan lain sebagainya? Nah, misalkan contoh ya, yang real dalam kehidupan sehari-hari kalian. Misalkan ada seorang teman kelas yang suka banget membuli ya. Suka banget membuli teman-teman yang lain gitu. Dan kamu tahu ada seorang teman yang suka banget dibully oleh temanmu yang ini nih. Apa yang kamu lakukan biasanya? Apakah diam aja? Padahal kamu marah, kamu gak terima temanmu diperlakukan seperti itu. Apa yang kamu lakukan ketika ia sudah berulang-ulang melakukan hal yang sama gitu ya? Nah, biasanya mungkin kita mulai dari menegur, baik gitu ya. Tapi kalau misalkan dia tidak dengar gitu. Udah berkali-kali kita kasih tahu dengan baik, tapi dia udah gak dengar sama sekali. Kamu boleh marah gak? Boleh gak? Boleh. Asalkan itu berdasarkan kasih. Asalkan kamu melakukan itu supaya temanmu tidak hidup di dalam dosa yang sama terus-menerus gitu ya. Kesalahan yang sama yang merugikan orang lain. Nah, ini kembali lagi pusatnya pada apa? Kita didorong oleh kasih, kebenaran, dan tujuannya untuk apa? Dan ini kita bisa lakukan kalau fokus kita itu ketika kita marah, apa yang Tuhan mau sih ketika aku lagi marah, ketika aku berhadapan dengan situasi seperti ini. Nah teman-teman, ini sisi ekstrim ya. Bagi sebagian orang, ia merasa tidak perlu marah ya. Walau ia tahu gitu sebenarnya dia sedang marah gitu. Walaupun dia ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Dan walaupun dia tahu temannya itu sedang menuju pada jurang gitu ya. Dia memilih untuk tidak marah, memendam karena dia takut gitu. Nah karena dia takut ya gak boleh marah gitu ya. Nah ini juga hal yang salah. Untuk hal seperti ini kita perlu marah, perlu. Tapi tentu sekali lagi dengan alasan yang benar. Dengan alasan yang benar yang sudah benar-benar kita pikirkan. Kata Paulus, jangan sampai matahari terbenam ketika kamu marah gitu ya. Jadi ini ketika kita marah perlu dipikirkan dengan baik. Jangan sampai matahari terbenam ya. Apa maksudnya? Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, kita harus bisa menyelesaikan amarah kita dengan baik teman-teman. Ya itu maksudnya, jangan dipendam, jangan berlarut-larut atau membawa kita kepada sebuah kebencian seperti itu ya. Atau kita benar-benar pendam di dalam diri kita, tidak mau mengeluarkan, padahal kita marah gitu. Nah, kalau teman-teman marah, marahlah gitu ya. Tapi jangan lupa tanyakan pada diri sendiri ketika kamu marah. Kenapa aku marah? Apakah aku marah untuk kebaikan atau tidak? Kalau benar untuk kebaikan, kita sungguh-sungguh tahu kita marah karena memang Tuhan mau kita melakukan itu. Lakukanlah. Karena kamu tahu kemarahanmu itu membawa seseorang kembali kepada jalan yang benar. Jalan yang Tuhan mau. Tapi kalau kamu menemukan kamu marah bukan untuk kebaikan. Ya, berdamai dengan kemarahan itu sendiri. Ya, minta ampun sama Tuhan. Ataupun kamu tahu itu untuk kebenaran gitu ya. Untuk kebaikan temanmu contohnya. Tapi kamu salah di dalam melakukan itu. Nah, ini juga perlu berdamai dengan Tuhan gitu ya. Perlu juga memikirkan cara yang tepat. Supaya ketika aku marah itu tidak membuat aku jatuh di dalam dosa. Teman-teman, Kak Tata pernah marah juga ya. Sama seperti kalian lah gitu. Satu waktu Kak Tata itu marah sama seorang teman. Nah teman ini ya dia juga teman yang sering kali ya saya kasih seperti apa ya.
mengingatkan gitu. Kamu kalau misalkan ya minum obat kayak gini harus rutin dan lain sebagainya gitu. Satu waktu Kak Tata itu mengingatkan lagi gitu ya. Tapi mungkin pada saat itu yang menerima pesan itu tidak siap gitu. Dia merasa selalu dibilang seperti itu, diulang-ulang seperti itu. Padahal tujuan saya itu sebenarnya baik ya teman-teman. Tapi pada saat itu dia kayak sepertinya tidak suka gitu ya. Dan akhirnya dia marah gitu. Kenapa sih dan bla bla bla, sampai saya kaget. Kenapa kok dia tiba-tiba marah gitu. Nah, karena waktu itu saya juga tidak siap dan akhirnya saya marah juga. Saya marah, tapi marah saya itu saya pendam gitu. Saya pendam sampai kayak berapa hari ya gitu. Ya ada beberapa hari lah. Tapi ketika saya pendam itu gak enak teman-teman. Sungguh gak enak itu. Kayak ada sesuatu hal yang kayak menggelisahkan gitu ya. Dan saya bersyukur justru itu baik. Karena kalau tidak saya akan terus-menerus hidup di dalam perasaan yang seperti itu. Dan iblis akan mengambil kesempatan gitu. Nah ketika saya kayak gelisah seperti itu ya. Saya mencoba apa ya yang harus saya lakukan. Untuk menyelesaikan kemarahan ini gitu. Nah teman-teman bersyukur ya. Saya itu diberikan keberanian oleh Tuhan. Untuk saya ngomong sama teman gitu ya. Boleh gak kita nanti ada waktu berdua ngobrol dong. Kayak aku mau nyampaikan sesuatu gitu ya. Akhirnya kami ngobrol, terus saya sampaikan kenapa saya diam, kenapa saya marah. Dan dia juga menyampaikan hal yang sama, kenapa dia marah dan lain sebagainya. Nah akhirnya teman-teman ya, ini bertemu satu solusi dan titik yang kami tuh bisa melihat, oh iya ya gitu. Dan di dalam kemarahan itulah, ketika kita menyelesaikan dengan tepat dan baik gitu ya, kita justru bisa mendapatkan berkat gitu ya. Kita bisa mengenal satu dengan yang lain gitu. Dan kemarahan itu ya tidak membawa kita kepada dosa-dosa yang lain. Bayangkan ya kalau saya pendam sampai saya ya tidak ketemu teman itu lagi. Dan sampai saya nanti udah kayak jauh dari teman itu dan udah bertahun-tahun, itu bahaya banget gitu. Jadi kalau ada seperti itu, kita sungguh serius di hadapan Tuhan. Kenapa aku marah? Dan kalau aku udah salah di dalam kemarahan itu, kita harus bereskan dengan cepat gitu ya. Nah, sebagai penutup ya teman-teman, buat kita semua, firman Tuhan berpesan kepada kita. Ketika kita marah, di dalam Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ketika kita marah, juga ada ramah di sana. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Biarlah ini menjadi satu hal yang mengingatkan kita ketika kita marah. Ada kasih di sana, ada keramahan di sana. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni setiap kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang senantiasa mengingatkan kami untuk kami menghidupi apa yang seharusnya kami lakukan sebagai manusia baru di dalam Tuhan yang telah mengenal Engkau dan telah menerima pengampunan dari Engkau. Ketika kami pun berhadapan dengan emosi yang marah, kami juga belajar Tuhan hari ini untuk kami memeriksa diri kami dan tahu kenapa kami harus marah. Dan biarlah ketika kami harus marah, kami sungguh marah di dalam kebenaran karena kami mengasihi dan karena kami melakukan itu untuk Tuhan. Oleh karena itu biarlah apa yang sudah kami dengarkan hari ini sungguh hidup di dalam diri kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya sekedar mendengar tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Segala kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, orang-orang yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti yang telah kita dengarkan, marah yang tidak berusaha adalah marah yang berdasarkan kasih. Maka dari itu, mari kita mempunyai kasih dan kita juga membagikan kasih kepada sesama kita. Bagi teman-teman yang ingin menjalankan persembahan, teman-teman bisa mengikuti cara yang tertera di layar. Mari kita mengangkat pujian.
Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik dari awal sampai pada saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terimalah ibadah kami dan juga terimalah persembahan kami yang telah kami bawa di hadapan Tuhan. Kiranya segala persembahan kami boleh berkenan di hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang terus menolong kami dalam perjalanan iman kami bersama dengan Tuhan. Sehingga hidup kami ini sungguh hidup yang boleh memuliakan Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman Givers, selamat hari Minggu buat kita semua dan selamat melanjutkan ibadah kita dari hari ke hari lewat kehidupan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat datang juga buat teman-teman yang baru bergabung di hari ini, dan kalau ada kesempatan di waktu-waktu ke depan teman-teman juga bisa bergabung bersama-sama dengan kami di dalam ibadah ini. Dan mari kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita yang telah Ia nyatakan lewat seluruh kehidupan kita dan juga lewat ibadah hari ini. Saya mengajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, silakan mengambil waktu teduh. Amin. Bersama-sama kita katakan, Glow Ministry, grow and follow Jesus. Kiranya Tuhan boleh memberkati teman-teman semua sampai bertemu di minggu depan.